anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Di manakah yang 9 lagi? Ayat hafalan Mazmur pasal 103 ayat 2 dan 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pekabaran pelajaran ini, saya bersuka cita bila mana saya membangun hidup saya di dalam Yesus. Pernahkah engkau kena cacar air? Jika ya, engkau pasti harus tinggal di rumah untuk sementara. Jika engkau berani ke sekolah sementara bintik itu masih keluar, beberapa orang anak mungkin akan tertular penyakit itu karena kamu. Hal itu karena cacar menular. Orang-orang dengan mudah akan tertular. Pada pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang 10 orang yang menderita penyakit menular. Suatu ketika, Yesus dan para murid-Nya berjalan ke kota Yerusalem. Jalan itu berada pada perbatasan antara Galilea dan Samaria. Tepat saat mereka memasuki sebuah desa, 10 orang memanggilnya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus melihat ke sekeliling. Dia melihat pondok orang kusta yang dibangun di luar desa. Dia melihat pakaian mereka yang compang-camping. Dia melihat perban di sekeliling kaki dan tangan mereka. Dengan segera, Yesus tahu bahwa mereka menderita penyakit kusta. Yesus merasa sangat sedih ketika melihat orang-orang yang sakit kusta itu. Dia tahu betapa besar kerinduan mereka untuk dapat pulih kembali. Lama sebelum Yesus hidup di atas dunia ini, Musa telah memberikan beberapa peraturan mengenai orang yang sakit kusta. Ketika borok tampak pada kulit orang yang berpenyakit kusta, ia harus dibawa kepada imam. Imam akan melihat dengan saksama pada kulit orang itu dan menyuruh orang itu pergi. Setelah waktu yang ditentukan, orang kusta itu kembali kepada imam. Jika borok tersebut tidak juga hilang dan rambut yang berada di atasnya sudah berubah warna, maka imam akan mengatakan bahwa orang itu najis karena menderita kusta. Orang kusta harus tinggal di luar desa. Mereka tidak diizinkan untuk kembali ke keluarganya kecuali lukanya sembuh. Dan meskipun orang yang sakit kusta berharap dan terus berharap, penyakit kusta tidak akan sembuh. Sembilan dari antara orang yang sakit kusta itu adalah orang Yahudi. Sedangkan yang satunya lagi adalah orang Samaria. Mereka pernah mendengar tentang Yesus. Mereka mengulurkan tangannya kepada Yesus dan berharap Dia akan menolong mereka. Pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam, Yesus berseru. Untuk sesaat, kelihatannya mereka kecewa.
Tetapi segera mereka mengerti, Yesus sedang mengutus mereka untuk pergi kepada para imam. Mereka tahu bahwa mereka harus menunjukkan diri mereka kepada para imam. Jika imam mengatakan bahwa mereka sembuh, maka setiap orang dapat menyambut mereka kembali ke desanya. Sekali lagi, mereka dapat hidup bersama dengan keluarga mereka. Apa yang kita tunggu? Mereka mungkin bertanya sementara mereka dengan segera mencari para imam. Saat mereka lari, kaki dan tangan mereka kembali dapat merasa. Bintik-bintik kusta sirna dari tubuh mereka. Mereka benar-benar pulih. Saat orang Samaria itu hendak bertemu dengan imam bersama dengan yang lainnya, dia berpaling kembali dan berlari kembali kepada Yesus. Memuji dan bersyukur kepada Allah, orang itu tersungkur di kaki Yesus. "Terima kasih," dia berbisik. Kemudian lebih keras, "Terima kasih, terima kasih, terima kasih." Mata Yesus berkaca-kaca. Sangat sedikit orang yang telah disembuhkannya yang benar-benar mengucap syukur. Dia melihat ke arah 9 orang yang sedang berlari mendapatkan imam. Bukankah tadi ada 10 orang kusta yang disembuhkan? Dengan sedih Yesus bertanya, "Manakah yang 9 lagi?" Apakah orang Samaria ini adalah satu-satunya orang yang datang tersungkur di kaki Yesus sambil menaikkan ucapan syukur kepada Allah? Kemudian Yesus melihat orang Samaria tersebut dan berkata, "Bangunlah dan pergilah. Karena imanmu yang besar, engkau telah disembuhkan." Sukacita memenuhi hati orang itu. Dia menyembah Allah dengan penuh ucapan syukur. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.